The Purpose Driven Life karya Rick Warren diterjemahkan oleh Paulus Adiwijaya, dibacakan oleh Sonardo Envantius. Hari ke-17. Judul, Tempat untuk menjadi anggota. Ayat untuk judul dari Efesus 2 ayat 19b. Saudara bukan lagi orang asing, melainkan anggota keluarga Allah, serta warga kerajaan Allah bersama-sama dengan orang Kristen lain. 1 Timotius 3 ayat 15b. Keluarga Allah adalah jemaat Allah yang hidup, penopang, dan dasar kebenaran. Anda dipanggil untuk menjadi anggota, bukan hanya percaya. Bahkan di dalam lingkungan yang sempurna dan tanpa dosa di Eden, Allah berkata, "Tidak baik kalau manusia itu sendiri saja." Kita diciptakan untuk bermasyarakat, dibuat untuk bersekutu, dan dibentuk untuk berkeluarga, dan tidak seorang pun yang bisa memenuhi tujuan-tujuan Allah secara sendirian. Alkitab tidak mengenal adanya orang-orang kudus atau pertapa rohani yang hidup terpisah dari orang-orang percaya lainnya dan menghilang dari persekutuan. Alkitab mengatakan, kita merupakan satu tubuh, rapih tersusun, turut dibangunkan, turut menjadi anggota-anggota tubuh, ahli-ahli waris, diikat menjadi satu, ditunjang menjadi satu, dan akan diangkat bersama-sama. Anda tidak lagi berdiri sendiri. Meskipun hubungan Anda dengan Kristus bersifat pribadi, Allah tidak pernah bermaksud menjadikannya terpisah. Dalam keluarga Allah, Anda dihubungkan dengan semua orang percaya lainnya, dan kita akan saling memiliki untuk selamanya. Alkitab berkata, demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Mengikut Kristus berarti menjadi anggota, bukan sekedar percaya. Kita adalah anggota-anggota tubuhnya, yaitu gereja. C.S. Lewis menyebutkan bahwa kata keanggotaan berasal dari agama Kristen, tetapi dunia telah menghilangkan makna asalnya. Toko-toko menawarkan potongan harga kepada para anggota, dan iklan-iklan menggunakan nama-nama anggota untuk membuat daftar surat menyurat. Di dalam gereja, keanggotaan seringkali dikurangi menjadi sekedar menambahkan nama Anda pada suatu daftar tanpa persyaratan atau harapan-harapan. Bagi Paulus, menjadi keanggota gereja berarti menjadi organ penting dari suatu tubuh yang hidup, suatu bagian yang sangat diperlukan dan saling terkait dari tubuh Kristus. Kita perlu menemukan kembali dan menerapkan arti keanggotaan menurut Alkitab. Gereja adalah suatu tubuh, bukan bangunan, suatu organisme, dan bukan organisasi. Agar organ-organ tubuh Anda memiliki tujuannya, organ-organ tersebut harus dihubungkan dengan tubuh Anda. Hal yang sama berlaku bagi Anda sebagai bagian tubuh dari Kristus. Anda diciptakan untuk suatu peran khusus, tetapi Anda akan kehilangan tujuan kedua dari hidup Anda jika Anda tidak melekat pada sebuah gereja lokal yang hidup. Anda akan menemukan peran Anda di dalam kehidupan melalui hubungan-hubungan Anda dengan orang lain. Alkitab memberitahu kita, setiap bagian mendapatkan maknanya dari tubuh secara keseluruhan, bukan sebaliknya. Tubuh yang sedang kita bicarakan adalah tubuh Kristus, yang terdiri dari umat pilihan. Masing-masing kita menemukan makna dan kegunaan kita sebagai bagian dari tubuhnya. Tetapi, sebagai jari tangan atau jari kaki yang terpotong, kita tidak akan bisa berbuat banyak, bukan? Jika sebuah organ dipisahkan dari tubuhnya, organ tersebut akan melemah dan mati. Organ tersebut tidak bisa hidup dari dirinya sendiri. Demikian juga dengan Anda. Terpisah dan terpotong dari sumber hidup berupa gereja lokal, kehidupan rohani Anda akan melemah dan akhirnya mati. Karena itu, gejala pertama dari kemunduran rohani biasanya adalah tidak teratur menghadiri kebaktian ibadah dan pertemuan umat percaya lainnya. Kapanpun Anda meremehkan persekutuan, segala sesuatu lainnya juga mulai mundur. Keanggotaan di dalam keluarga Allah itu penting dan bukan sesuatu yang kadang-kadang bisa diabaikan. Gereja merupakan rencana Allah bagi dunia. Yesus berkata, "Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya."
Gereja tidak dapat dihancurkan dan akan terus ada selamanya. Gereja akan terus ada di alam semesta. Begitu juga peranan Anda di dalamnya. Orang yang berkata, "Saya tidak membutuhkan gereja," adalah orang yang sombong atau bodoh. Gereja begitu penting sehingga Yesus mati di kayu salib baginya. Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri baginya. Alkitab menyebut gereja pengantin Kristus dan tubuh Kristus. Saya tidak bisa membayangkan berkata kepada Yesus, "Aku mengasihimu, tetapi aku tidak menyukai istrimu," atau "Aku menerimamu, tetapi aku menolak tubuhmu." Tetapi, kita melakukan hal ini ketika kita menolak dan merendahkan atau mengeluh tentang gereja. Sebaliknya, Allah memerintahkan kita untuk mengasihi gereja seperti Yesus mengasihinya. Alkitab berkata, "Kasihilah saudara-saudaramu sesama Kristen." Sayangnya, banyak orang Kristen memanfaatkan gereja tapi tidak mengasihinya. Persekutuan lokal Anda. Kecuali untuk beberapa contoh penting yang mengacu pada seluruh orang percaya di sepanjang sejarah, hampir setiap kali kata gereja digunakan dalam Alkitab, kata tersebut menunjuk pada sebuah jemaat lokal yang nyata. Perjanjian Baru mengungkapkan keanggotaan di dalam sebuah jemaat lokal. Orang-orang Kristen yang bukan anggota persekutuan lokal hanyalah orang-orang yang terkena disiplin gereja, yakni orang-orang yang dikeluarkan dari persekutuan karena dosa besar di depan umum. Alkitab mengatakan bahwa seorang Kristen tanpa sebuah gereja adalah seperti satu organ tanpa tubuh, seekor domba tanpa kawanan, atau seorang anak tanpa keluarga. Hal tersebut merupakan keadaan yang tidak wajar. Alkitab berkata, "Sekarang saudara, anggota keluarga Allah, bersama-sama dengan orang Kristen yang lain." Budaya individualisme yang bebas zaman ini telah menghasilkan banyak yatim piatu rohani, orang-orang percaya kelinci, yang melompat-lompat dari satu gereja ke gereja lainnya tanpa identitas, tanpa tanggung jawab, ataupun komitmen. Banyak orang yakin bahwa seseorang bisa menjadi seorang Kristen yang baik dalam tanda kutip, tanpa bergabung atau bahkan menghadiri sebuah gereja lokal. Tetapi, Allah akan sangat tidak setuju. Alkitab memberikan banyak alasan yang kuat agar orang mengikatkan diri dan aktif di dalam sebuah persekutuan lokal. Mengapa Anda membutuhkan sebuah keluarga gereja? Sebuah keluarga gereja menunjukkan bahwa Anda adalah sungguh-sungguh orang percaya. Saya tidak bisa menyatakan diri sebagai pengikut Kristus jika saya tidak terikat pada satu kelompok murid tertentu. Yesus berfirman, "Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Bila kita bersatu di dalam kasih sebagai sebuah keluarga gereja dari latar belakang, ras, dan status sosial yang berbeda, hal tersebut merupakan kesaksian yang sangat kuat bagi dunia. Anda bukanlah tubuh Kristus secara sendirian. Anda membutuhkan orang lain untuk menyatakannya. Bersama-sama, bukan terpisah, kita merupakan tubuhnya. Sebuah keluarga gereja mengeluarkan Anda dari keterasingan yang mementingkan diri sendiri. Gereja lokal merupakan ruang kelas untuk belajar bagaimana bergaul dengan baik di dalam keluarga Allah. Gereja merupakan laboratorium untuk menerapkan kasih yang penuh perhatian dan tidak mementingkan diri sendiri. Sebagai anggota yang aktif, Anda belajar untuk memperhatikan orang lain dan ikut merasakan pengalaman orang lain. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Hanya di dalam hubungan yang terus-menerus dengan orang-orang percaya, yang biasa dan yang tidak sempurna, kita bisa mengenal persekutuan yang sesungguhnya dan mengalami kebenaran perjanjian baru tentang saling berhubungan dan saling bergantung. Persekutuan yang alkitabiah berarti terikat satu dengan yang lain, seperti kita terikat dengan Yesus Kristus. Allah mengharapkan agar kita memberikan hidup kita satu kepada yang lain.
Banyak orang Kristen yang mengetahui Yohanes pasal 3 ayat 16, tidak menyadari akan 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikian kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Inilah jenis kasih yang berkorban yang Allah ingin Anda tunjukkan kepada orang-orang percaya lainnya, yaitu suatu kesediaan untuk mengasihi mereka dengan cara yang sama seperti Yesus mengasihi Anda. Sebuah keluarga gereja membantu Anda mengembangkan otot-otot rohani. Anda tidak akan pernah bertumbuh menuju kedewasaan hanya dengan menghadiri ibadah dan menjadi penonton yang pasif. Hanya keikutsertaan dalam kehidupan penuh dari gereja lokal lah yang akan membangun otot rohani. Alkitab berkata, ketika masing-masing bagian melakukan pekerjaan khususnya, ia akan menolong bagian lainnya untuk bertumbuh, sehingga seluruh tubuh sehat dan bertumbuh dan penuh dengan kasih. Lebih dari 50 kali di dalam Perjanjian Baru, frasa saling atau seorang akan yang lain digunakan. Kita diperintahkan untuk mengasihi seorang akan yang lain, saling mendoakan, saling menguatkan, saling menasihati, memberi salam seorang kepada yang lain, layanilah seorang akan yang lain, mengajar seorang akan yang lain, saling menerima, saling hormat, bertolong-tolongan, menanggung beban, saling mengampuni, rendahkan diri seorang kepada yang lain, dan banyak tugas bersama lainnya. Inilah keanggotaan menurut Alkitab. Inilah tanggung jawab keluarga Anda yang Allah harapkan agar Anda penuhi melalui persekutuan lokal. Bersama siapa Anda melakukan hal-hal ini? Mungkin terasa lebih mudah untuk menjadi suci ketika tidak ada orang lain di sekeliling yang akan mengganggu kesenangan-kesenangan Anda. Tapi itu adalah kesucian yang palsu dan tidak teruji. Keterasingan menghasilkan kebohongan, mudah untuk membodohi diri kita sendiri dengan mengira bahwa kita menjadi dewasa jika tidak ada seorang pun yang menantang kita. Kedewasaan yang sejati muncul dalam hubungan. Kita tidak hanya membutuhkan Alkitab untuk bertumbuh, kita memerlukan orang-orang percaya lainnya. Kita bertumbuh lebih cepat dan kuat dengan saling belajar dan saling bertanggung jawab. Ketika orang lain membagikan apa yang Allah ajarkan kepada mereka, saya juga belajar dan bertumbuh. Tubuh Kristus membutuhkan Anda. Allah memiliki peran yang unik untuk Anda mainkan di dalam keluarganya. Inilah yang disebut pelayanan Anda. Dan Allah telah memberi Anda karunia-karunia untuk tugas ini. Karunia rohani diberikan kepada setiap kita sebagai alat untuk menolong seluruh gereja. Persekutuan lokal Anda adalah tempat yang Allah rancang bagi Anda untuk menemukan, mengembangkan, dan memakai karunia-karunia Anda. Anda juga mungkin memiliki pelayanan yang lebih luas, tetapi hal tersebut merupakan tambahan untuk pelayanan Anda dalam tubuh lokal. Yesus tidak berjanji untuk membangun pelayanan Anda. Dia berjanji untuk membangun gerejanya. Anda akan ambil bagian dalam misi Kristus di dunia. Pada saat Yesus hidup di bumi, Allah bekerja melalui tubuh jasmani Kristus. Sekarang, Dia menggunakan tubuh rohaninya. Gereja adalah alat Allah di bumi. Kita bukan hanya harus meneladani kasih Allah dengan saling mengasihi, kita harus membawa kasih Allah bersama-sama kepada seluruh dunia ini. Ini merupakan hak istimewa yang luar biasa yang telah diberikan kepada kita semua. Sebagai anggota tubuh Kristus, kita merupakan tangannya, kakinya, matanya, dan hatinya. Dia bekerja melalui kita di dunia. Kita masing-masing memiliki bagian untuk dilakukan. Paulus memberitahu kita, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sebuah keluarga gereja akan membantu menjaga Anda dari kemunduran. Tidak seorang pun dari kita kebal terhadap pencobaan. Dalam situasi yang tepat,
saya dan Anda bisa berbuat dosa apa saja. Allah mengetahui hal ini, sehingga Dia memberi kita sebagai individu tanggung jawab untuk saling menjaga agar tetap berada di jalur. Alkitab berkata, "Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa." Uruslah urusanmu sendiri, bukanlah frasa Kristiani. Kita dipanggil dan diperintah untuk terlibat dalam kehidupan orang percaya lainnya. Jika Anda mengetahui seseorang sedang menyimpang secara rohani sekarang, menjadi tanggung jawab Anda untuk pergi kepada mereka dan membawa mereka kembali ke dalam persekutuan. Yakobus memberitahu kita, jika kamu mengetahui orang-orang yang telah menyimpang dari kebenaran Allah, janganlah menolak mereka. Pergilah kepada mereka, bawalah mereka kembali. Manfaat lain dari gereja lokal adalah bahwa gereja lokal tersebut juga menyediakan perlindungan rohani dari pemimpin-pemimpin yang saleh. Allah memberi para gembala tanggung jawab untuk menjaga, melindungi, mempertahankan, dan memperhatikan kesejahteraan rohani dari kawanan dombanya. Kita diberitahu, sebab mereka telah memperhatikan jiwamu, dan mereka harus bertanggung jawab kepada Allah. Iblis menyukai orang-orang percaya yang mundur, yang memisahkan diri dari kehidupan tubuh, terpisah dari keluarga Allah, dan tidak menjadi tanggung jawab pemimpin-pemimpin rohani. Karena iblis tahu mereka tidak memiliki pertahanan dan tidak berdaya melawan taktiknya. Semuanya ada di dalam gereja. Dalam buku saya, Pertumbuhan Gereja Masa Kini, saya menjelaskan bagaimana menjadi bagian dari sebuah gereja yang sehat itu penting untuk menjalani kehidupan yang sehat. Saya harap Anda membaca buku tersebut juga, karena buku tersebut akan membantu Anda memahami bagaimana Allah merancang gerejanya secara khusus untuk membantu Anda memenuhi kelima tujuan yang Dia miliki bagi kehidupan Anda. Allah membuat gereja untuk memenuhi kelima kebutuhan terdalam Anda, yakni suatu tujuan untuk hidup, orang-orang untuk hidup bersama, prinsip-prinsip untuk dijalani, profesi untuk dikerjakan, dan kuasa untuk bertahan hidup. Tidak ada tempat lain di dunia ini di mana Anda bisa menemukan kelima hal ini dalam satu tempat. Tujuan-tujuan Allah bagi gerejanya identik dengan kelima tujuannya bagi Anda. Penyembahan membantu Anda memusatkan perhatian kepada Allah. Persekutuan membantu Anda untuk menghadapi masalah-masalah kehidupan. Pemuritan membantu menguatkan iman Anda. Pelayanan membantu menemukan talenta-talenta Anda. Penginjilan membantu memenuhi misi Anda. Tidak ada apapun di bumi yang seperti gereja. Pilihan Anda. Ketika seorang anak dilahirkan, dia secara otomatis menjadi bagian dari keluarga umat manusia universal. Tetapi, anak tersebut juga perlu menjadi anggota dari sebuah keluarga tertentu untuk menerima perawatan dan perhatian serta bertumbuh sehat dan kuat. Hal yang sama berlaku secara rohani. Pada saat Anda dilahirkan kembali, secara otomatis Anda menjadi bagian dari keluarga Allah universal. Tetapi, Anda juga perlu untuk menjadi anggota dari perwujudan keluarga Allah lokal. Perbedaan antara menjadi seorang yang menghadiri sebuah gereja dan seorang anggota gereja ialah komitmen. Orang-orang yang hadir adalah penonton-penonton dari garis pembatas. Anggota-anggota terlibat dalam pelayanan. Orang-orang yang hadir adalah konsumen. Anggota adalah kontributor. Orang-orang yang hadir menginginkan manfaat-manfaat dari sebuah gereja tanpa berbagi tanggung jawab. Mereka seperti pasangan yang ingin hidup bersama tanpa terikat dalam suatu pernikahan. Mengapa bergabung dengan sebuah keluarga gereja lokal itu penting? Karena hal tersebut membuktikan bahwa Anda terikat dengan saudara-saudara rohani Anda secara nyata, bukan hanya dalam teori. Allah ingin agar Anda mengasihi orang-orang yang sesungguhnya, bukan orang-orang yang ideal. Anda bisa menghabiskan seumur hidup mencari gereja yang sempurna, tapi Anda tidak akan pernah menemukannya.
Anda dipanggil untuk mengasihi orang-orang berdosa yang tidak sempurna, sama seperti Allah mengasihi mereka. Dalam Kisah Para Rasul, orang-orang Kristen di Yerusalem sangat spesifik dalam komitmen mereka satu sama lain. Mereka setia pada persekutuan. Alkitab berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Allah mengharapkan agar Anda melakukan hal-hal yang sama sekarang. Kehidupan Kristen bukan sekadar komitmen kepada Kristus. Kehidupan Kristen meliputi komitmen kepada orang-orang Kristen lainnya. Orang-orang Kristen di Makedonia memahami hal ini. Paulus berkata, mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Menjadi anggota sebuah gereja lokal merupakan langkah wajar berikutnya begitu Anda menjadi anak Allah. Anda menjadi seorang Kristen dengan menyerahkan diri Anda kepada Kristus, tapi Anda menjadi anggota gereja dengan menyerahkan diri Anda pada sebuah kelompok orang percaya tertentu. Keputusan yang pertama membawa keselamatan. Keputusan yang kedua membawa persekutuan. Pokok untuk direnungkan. Saya dipanggil untuk menjadi anggota, bukan hanya percaya. Ayat untuk diingat dari Roma pasal 12 ayat yang kelima. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Pertanyaan untuk dipikirkan, apakah tingkat keterlibatan saya dalam gereja lokal menunjukkan bahwa saya mengasihi dan terikat pada keluarga Allah?